tigaan, harus loman, entengan, nyopoan. Insya Allah kalau pemimpin Muhammadiyah seperti ini, insya Allah jalan organisasi itu. Sekarang pintar. Jadi orang Muhammadiyah itu harus pandai. Bahkan agama kita itu pertama kali menyuruh umat manusia itu harus pandai. Pertama ayat turun itu bukan menyuruh sholat, tapi iqra, baca. Nah, gitu ya. Maka Muhammadiyah pertama kali datang, itu yang pertama yang dirubah itu adalah ilmunya. Kenapa kita tertinggal dengan bangsa lain? Karena memang kita di ilmu itu tertinggal. Termasuk pendidikan Islam waktu itu. Zaman Kedalan, pendidikan Islam itu tertinggal. Jadi ada dua model pendidikan waktu itu. Pendidikan pesantren yang dikelola oleh orang kita pribumi, yang itu hanya mengajarkan ilmu agama tok, ya, fasilitasnya juga sederhana, ya, tidak modern. Kemudian ada pendidikan Belanda, sekolah, ya, itu yang dia hanya mengajarkan ilmu umum saja, ya, agama tidak, dan dia menggunakan fasilitas modern. Nah kemudian ke Dahlan itu digabungkan. Ada tetap pelajaran agama itu jadi pokok, tetapi ya, modelnya, caranya itu mengikuti sekolah yang modern. Ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ya, ada pelajaran matematika, ya. Karena sangat penting matematika, karena beliau itu ahli hisab. Kalau hisab itu pakai angka-angka. Ya. Itu diajarkan di sekolah Muhammadiyah. Pertama sekolah itu angka loro itu depan ruang beliau. Sampai diprotes oleh kiai dari Magelang. Karena Kiai Dahlan ketika dia bikin sekolah Islam itu dianggap kiai kafir. Karena ya siswanya pakai celana. Lalu kan namanya santri itu kan ciri khasnya sarung, ya, pakai sarung, pakai kopiah. Kalau siswa kan Belanda pakai celana panjang, pakai dasi. Bahkan diwadani setiap beliau itu lewat, apa dia suruh bantu di sekolah Belanda. Diwadani pakai haturan. Lek ketemu guru taplek pamrih penuh gitu. Nah, itu cobaan orang dulu Pak, kita nggak ada apa-apa. Kalau tidak ada seorang itu Pak, ya. Jadi beliau merubah model pendidikan. Sekarang ini hampir semua sekolah seperti Muhammadiyah. Ada agamanya, ada umumnya. Karena nggak mungkin antara ilmu agama dan umum itu dipisahkan, itu nggak mungkin. Karena kehidupan kita ini Pak itu bukan finish. Ini awal kehidupan yang sesungguhnya. Jadi antara ilmu agama dengan ilmu dunia itu satu paket sebetulnya, ya, satu paket. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita. Jadi ilmu itu penting karena bangsa itu akan besar, akan maju kalau orangnya berilmu. Termasuk orang Muhammadiyah. Saya yakin anggota dan pengurus Muhammadiyah itu rata-rata pintar-pintar. Saya keliling kemana-mana kalau mau tengah, rata-rata orang Muhammadiyah itu sekolah. Orang yang ngomong masalah sekolah itu nggak ada itu. Rata-rata pintar-pintar, rata-rata guru-guru, rata-rata bisa bikin sekolah. Orang Muhammadiyah Pak, saya lelai orang Muhammadiyah, satu kamu bisa nggak sekolahan Pak? Mungkin di sini ada nih, siapa Pak? Siapa? Pak Sahat ya, bisa nggak sekolahan kayak kecamatan sekolah paling apik deh nih Pak Sahat. Yang Muhammadiyah bisa kutil nih, bisa dengan sekolahan. Artinya kader Muhammadiyah itu kalau punya ilmu itu luar biasa. Mas Samsudin jadi pengurus Muhammadiyah kemarin wilayah, dilamar oleh partai itu jadi calon legislatif provinsi, kok gak hebat? Karena pinter, orang tahu. Mas Samsudin, besok kalau ada gambar beliau jangan kaget, pilih beliau gitu. Diaspora, ya. Jadi orang Muhammadiyah bisa kemana-mana. Tapi tolong warnai yang di mana-mana itu warna Muhammadiyah. Jangan kita ke bawah. Ya jangan kita ke bawah terus. Itu seperti itu. Kita doakan beliau bisa menjadi wakil rakyat yang betul-betul amanat, ya. Yang sampai beliau itu tidak amanat, apalagi kalau nggak jadi gila. Karena ada orang nyalon terus gendongan orang ya. Kalau saya juga pernah nyalon juga kan nggak gila, karena nggak punya modal, nggak jadi. Jangan sih kita modalnya kan kayak seperti kamu lah, jadi seperti itu. Nah, ilmu itu memiliki keutamaan. Kenapa itu oleh agama dinomorsatukan? Pertama, apalagi kalau dibandingkan dengan harta Bapak Ibu, ilmu dibanding dengan harta punya kelebihan. Kelebihan pertama apa? Ilmu itu kalau
orang punya ilmu, ilmu itu menjaga pemiliknya. Tapi kalau orang punya harta, itu justru yang punya harta itu yang menjaga hartanya itu. Pak Camat Sahroni dikasih uang dari Jokowi untuk dana jalan 2 miliar, boleh karung, mesti harus 10. Bagaimana menjaga duit 2 karung itu untuk dandani W10 sama 10 banyak itu mesti kita bingung menjaga harta kita. Tapi kalau orang punya ilmu, justru ilmu itulah yang akan menjaga kita. Kita mau tidur supaya kita tidak diganggu oleh setan. Kalau kita punya ilmunya kan bisa kita berdoa. Bagaimana cara melawan setan itu? Jadi kalau orang setan itu nggak takut dengan ahli ibadah. Setan itu takutnya dengan orang berilmu. Karena tahu di mana kelemahan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu kalau diberikan itu nggak habis, nggak berkurang. Tapi kalau harta diberikan habis. Uang APBD di kampung itu diberikan untuk bangun gorong-gorong gitu. Terus kena banjir, ya wis, terus pulang. Tapi kalau ilmu tidak, ya, dia tidak akan berkurang kalau diberikan, malah bertambah keberkahannya. Rasulullah mengatakan, mandala ala khairin falahu ajrun. Barang siapa yang memberikan petunjuk suatu kebaikan kepada seorang itu, maka dia akan mendapat pahala. Pahala sebagaimana orang yang melaksanakan kebaikan. Kalau saya ngajarin Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu sholat sebagaimana saya ajarkan, maka saya dapat pahala tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu. Itu kalau ilmu. Maka guru itu betul-betul mulia sekali. Maka disebut guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Dan guru Muhammadiyah di sini bersemangat, walaupun mepet nggak kelihatan masjid, tapi tetap mau jalan. Karena guru di Muhammadiyah ini besar honornya, gitu. Honornya besar. Saya tanya, saya menjadi guru Muhammadiyah itu sejak saya di Aliyah, itu saya sudah ngajar. Honornya tidak banyak, tapi keberkahannya. Saya ke Bandar Jaya itu pindah 2000. Saya ngajar di SD Muhammadiyah. Honornya 60.000. Tapi insya Allah anak saya yang 8 saya kasih makan. Dari mana tahu rezeki itu. Nah ini, jadi kita gak usah takut, ya, gak usah takut kalau kita itu menyebarkan agama, menyebarkan ilmu, gak usah takut kita kelaparan. Ya. Yang ketiga, ilmu itu gampang untuk disimpan dan dibawa. Tapi kalau harta itu menyusahkan kita. Ya. Mbah Sulaiman dikasih mobil sama saya, Pak Jero sama Mak Jero, mesti pusing. Garasinya kan lagi tenang, mesti pusing itu buat dicolong. Bang Toro kemana aja? Bang Toro kan betul ngurus panti asuhan ya, mau ganti motor yang lebih bagus. Rupanya nggak cocok istrinya. Nah soalnya besok dia balik. Malamnya motor yang bagus dengan yang nggak bagus diambil semua. Itu ya. Jadi itu motor panti diambil orang. Itu harta. Jadi kalau harta itu memang agak susah untuk menyimpannya. Ya. Tapi kalau ilmu gampang dibawa kemana saja bisa. Yang keempat, ilmu itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau harta itu bisa bikin masalah. Berapa banyak orang gara-gara harta itu mesti ribut. Anak sama orang tua ribut gara-gara warisan, sama saudara. Kepala sekolah sama guru ribut gara-gara honornya belum digaji. Insya Allah kalau di sini digaji semua. Tapi ada sekolah yang nggak digaji sampai 5 bulan itu. Kepala sekolah itu sih, karena pulasannya, bu piye gue tidak sebenarnya orang ngurusi ya gitu. Lempar-lemparan. Jadi kalau ilmu itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau harta itu bisa bikin masalah. Maka kita harus pandai-pandai mengatur harta. Masalah waktu ibadah. Kalau sholat kan ada waktunya. Kapan sah dia laksanakan? Puasa ada waktu. Kapan puasa dilaksanakan? Ya waktu terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu orang puasa. Waktunya antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Dulu orang untuk mengetahui itu cukup melihat dengan mata, dengan ru'yat. Pas fajar muncul, udah nggak berani makan. Puasa dia. Nanti kalau serengenge, jadi serengenge ya. Parangpoe kalau bahasa saya itu. Matahari itu terbenam itu
yaitu buka puasa, iftar. Kalau dulu seperti zaman Nabi. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa dengan ilmu hisab. Kapan fajar muncul? Walaupun dia jam udah muncul fajar kena mendung, dia yakin itu sudah jatuh waktu, udah muncul, udah turun, sudah muncul fajar. Cuman nggak kelihatan. Saya yakin ini matahari sudah terbenam betul. Ya, walaupun dari jam setengah 6 nggak kelihatan, tapi ini sudah terbenam menurut ilmu hisab. Maka sekarang ini jarang orang itu kalau mau buka puasa naik pohon kelapa cari. Wah, kita tenggelam belum itu? Nggak pakai rupiah, tapi pakai hisab. Itu 30 hari, 29 hari. Orang berpuasa itu pakai hisab sekarang ini. Walaupun ada yang mengatakan hisab itu bikinan orang Muhammadiyah. Bukan. Nah kalau orang zaman Nabi dulu, kalau orang subuh begitu lihat fajar, saat subuh, matahari geser di kepala kita, zuhur mulai, bayangan sama asar, mega merah itu hilang, itu waktu isya. Dulu begitu, rukyat itu namanya lihat. Tetapi dengan ilmu hisab itu kita bisa mengetahui kapan mega itu hilang, kapan matahari geser. Walaupun mendung dari jam 11 sampai jam 2 siang itu mendung, kita yakin bahwa di jam sekian sudah geser matahari dengan ilmu hisab itu. Jadi yang ibadah itu sholatnya, tapi cara untuk mengetahui kapan waktu berganti itu diserahkan kepada kita. Memang di zaman Nabi itu Nabi nyuruh dengan rukyat karena memang itu sarana satu-satunya yang bisa dilakukan orang saat itu. Seandainya saat itu orang bisa ahli hisab, ngapain orang itu melihat matahari cukup beli jam saja. Sekarang ada nggak masjid yang nggak lihat jam? Nggak ada, pakai lihat jam. Sholat, nengoknya ke jam nggak ke matahari. Itu sekarang. Apakah itu dianggap tidak sunnah? Ini barangkali warga Muhammadiyah harus tahu. Jadi ilmu dari ilmu hisab itu ilmu yang dikehendaki Allah dalam Quran. Ya, dikehendaki Allah. Dalam surat Yunus ayat 5 itu dikehendaki ilmu hisab itu. Di Quran di hisab di apa namanya dikehendaki. Jadi ru'yat itu bukan syarat. Coba lihat di ayat Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Coba terjemahin. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, terjemahan gitu. Barang siapa yang menyaksikan minkum dari sebagian kalian. Asyahra. Syahra itu apa? Bulan. Bulan itu Pak, bahasa Arab itu ada bulan hitungan, ada bulan yang di atas, yang hilal itu. Di ayat ini Pak, itu syahra di sini bukan bulan komar yang di atas. Jadi yang dimaksud barang siapa sudah memasuki bulan hitungan, falyasumhu, maka puasalah di bulan itu. Maksudnya di bulan hitungan, bukan di bulan yang ke bulan sana. Artinya menghitung itu memang oleh agama diperlukan untuk mengetahui kapan kita memulai ibadah. Itu berquran seperti itu. Kata ro'a juga tidak harus artinya melihat Pak. Sangat tergantung kepada redaksinya. Kalau orang Arab itu yang saya pesantren itu ada kamus bahasa Arab. Satu lafaz itu saudara maknanya banyak. Kata ro'a melihat itu bukan berarti dengan kepala saja Pak. Ro'a itu bisa berarti pendapat, bisa berarti ilmu. Seperti ra'aitullahu aliman. Aku melihat Allah itu maha mengetahui, bukan melihat dengan mata kepala. Maroknyukum, apa pendapatmu, bukan apa penglihatanmu. Jadi ro'a itu berarti melihat dengan mata kepala, tapi mengetahui dengan pasti. Nah ini ilmu namanya Pak. Jadi kalau kita punya ilmu tidak ada masalah. Nah kemarin orang Muhammadiyah itu kemarin diancam-ancam mau dibunuh sama siapa itu namanya itu saya nggak paham, nggak pernah juga. Wow, Muhammadiyah tepat ini katanya nggak taat sama pemerintah. Begitu. Dia nggak ngerti bahwa menentukan kapan ibadah itu diserahkan kepada penurut agama. Negara nggak ikut campur tangan. Negara kalau ikut campur tangan itu hanya mengurusi masalah hari ini saja. Gitu ya, bukan menentukan kapan waktu ibadah itu dia ngatur-ngatur. Coba kalau dia diserahin untuk mengurus negara Islam mau nggak? Kan nggak mau. Giliran penanggalan ribut. Takut nanti nggak kebagian karena sekali ngintip berapa miliar itu Pak, berapa juta itu. Kalau nggak itu kan bahkan dipatok. Pokoknya kalau hitungan hisab nggak nyampe angka 3 nggak dianggap tanggal. Hitungan sampai 2 diintip juga. Melihat apa? Gitu kan? Orang nanya-nanya, loh kan hitungan baru sampai angka 2, kenapa diintip? Kan
standarnya 3. Nah ini persoalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu ya. Jadi pertama orang Muhammadiyah harus pintar. Kalau orang pintar atau pandai, insya Allah akan bisa memimpin roda